Salam semuanya. Assalamualaikum Siapa teman-teman yang namanya? saya kasih. Salam Oh, malam. Pak Jaka. Oh ya, Ya, silakan Pak selamat Jaka. malam. Saya Sebelumnya apakah mohon maaf, sebelumnya saya sampaikan dulu agar lebih tahu bahwa Anda boleh bertanya tentang apapun. Setelah bertanya, Anda boleh nanti menanggapi, bahkan Anda boleh mengeluarkan pernyataan. Bahkan framing-framing yang Anda bangun di luar sana pun boleh Anda sampaikan di sini. Nanti narasumber kami yang akan memberikan tanggapan atas apapun yang Anda sampaikan. Entah ada pernyataan Anda atau pendapat Anda tentang keislaman, kami berikan ruang seluas-luasnya, silakan disampaikan di sini. Bahkan pendapat pribadi Anda pun tidak apa-apa, kami akan siap untuk mendengarkan. Dan setelah itu berikanlah kesempatan kepada kami untuk meluruskan agar tidak semakin sesat dalam ketersesatan. Ya, silakan Pak Jaka. siap, terima kasih. Ini saya boleh share screen ya Bang ya? Boleh. Oke, terima kasih. Oke, ini udah bisa kok Bang? Bisa ya? Thank you. Udah bisa. Thank you ya. Bisa. Dalam nama Share Yesus bisa. Kristus, Tuhan aku berdoa berkati kawan-kawanku di sini semua. Tuhan buka pintu hati supaya ada pertobatan. Halo, apakah terbaca Bang? Belum, masih loading. Ya. Ini udah kelihatan. Lanjut. Oke, terima kasih Bang. Baik, tadi sebenarnya melanjuti dari diskusi saya di tempat Dini ya. Tadi kan, jadi beliau menarasikan bahwa Alkitab itu ada banyak terjadi perbedaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai klaim-klaim keterjagaan. Nah, namun secara hipotesis dan secara bukti, ternyata saya menemukan banyak perbedaan di dalam antar Quran sendiri. Baik, terima kasih ya Bang. Jadi saya buka ayatnya ya, pertama dari GS 32 ayat 2, turunnya Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian kitab ini tidak ada keraguan, sekali lagi tidak ada keraguan. Kemudian tidak mungkin dibuat oleh selain Allah, tapi ini benar kitab sesungguhnya menjelaskan tidak ada keraguan, sekali lagi tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran, kami benar-benar memeliharanya, dan bacalah wahyu yaitu tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak dapat di sini ada klaim tidak merubah kalimat, tidak dapat merubah ya. Kemudian tidak ada keraguan dari Tuhan, gitu kan. Kemudian ada ayat GS 4 ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Oke, pertama itu dulu. Jadi sekali lagi Al-Quran menyatakan dirinya bahwa dia berasal dari Tuhan dengan bukti bahwa tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, dan tidak ada perubahan-perubahan di situ. Nah, oke, ini salah satu saya berikan contoh ya. Jadi teman-teman, ternyata ada Quran itu ada banyak versi. Di antaranya ini ada Hafs dan Wars. Nah, ini adalah situs dari Muslim Prophet sendiri ya. Dari Muslim Prophet sendiri. Nah, kita melihat ada berbagai varian yang mereka dengan jujur mereka mengakui. Ya kan? Ada kayak misalnya antara you do dengan they do, kemudian di Quran 2:119 kamu tidak akan ditanyain, sementara di Wars dikatakan jangan bertanya, kemudian di and take believer, nah ini dikatakan and take they believer, jadi ada kalimat langsung tapi ada juga kalimat yang berubah menjadi kalimat maksudnya ke 1% diubah menjadi poor. Kemudian or do you say, kamu berkata, dan kemudian di sini ada perubahan or they say. Nah, ini ternyata saya melihat ini sangat berbeda jauh dengan klaim bahwa Quran itu tidak berubah. Ternyata ini ada perubahan dan ini jelas. Nah, ketika teman-teman mengatakan, oh itu sudah ada legalisasinya mengenai 7 qiraat. Nah, ini dari situs Arab sendiri ya, qurancomplex.gov.sa. Ini bahkan di sini tercatat ada 10, the 10 modes. Sementara kalau dalam hadis ada 7 qiraat. Nah, ini dari situs. Jadi ada pembacaan mengenai sesuai dengan Wars, pembacaan sesuai dengan Al-Duri, Al-Basi, Konbul, Subah, Al-Susi. Jadi ada sekitar itu. Nah, kemudian saya akan tunjukkan lagi.
Nah, ini kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, dan selanjutnya ini kurang lebih ada sekitar 40 versi. Kita belum bicara masalah perbedaan dengan varian dari Ibnu Mas'ud dan dengan apa namanya Abu Musa. Sementara sampai di sini dulu. Jadi menurut teman-teman, bagaimana klaim keterjagaan, klaim tidak ada perubahan, dan klaim apa namanya intinya tidak ada keraguan. Sementara kita melihat ternyata ada banyak versi dan masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Ini yang terakhir share screen saya sebelum saya bertanya selanjutnya. Sebentar. Nah, ini sebagai bukti ya. Jadi ini saya dapatkan dari Hatton Scrap, dari Sira. Nah, ini adalah punyanya Hafs. Ini adalah versi Hafs. Dan ini adalah versi yang dari Mas Abdullah dari dinasti itu kan dia buat menjadi 7 versi. Nah, ini kesemuanya ini ada angka-angka ini, Bang. Nah, angka-angka ini apa? Ini angka ini kalau dijumlahkan, ini adalah perbedaan total varian antara varian 40 versi tadi belum termasuk yang punyanya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab belum termasuk itu. Itu ada sekitar 60.000 varian dari kurang lebih 23 Quran. Nah, saya kontraskan ini dengan apa yang disampaikan oleh firman di dalam kitab Anda. Kalau memang ini dari Tuhan, katanya tidak ada ini. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Oke, terlalu panjang ya. Tadi kita tanggapi yang di awal-awal saja. Karena apa yang disampaikan tadi di sesi awalnya bisa di sesi itu saya lihat cuma perbedaan terjemahan aja di situ. Saya lihat secara pribadi saya melihat perbedaan terjemahan, belum tidak tulisan Arabnya semuanya saya lihat sama tadi itu. Cuma perbedaan terjemahan aja yang dia sampaikan tadi. Silakan Bang Alif diberikan penjelasan mengenai apa tadi yang disampaikan sama Pak Jaka ini mengenai perbedaan terjemahan yang coba tampilkan screen-nya tadi Pak Jaka. Kita lihat jangan dicabut yang di awal-awal itu yang ada hashtag they do, he do, itu coba ditampilkan itu. Silakan Pak Jaka, tolong ditampilkan yang screen yang pertama tadi. Ya, silakan ini, Bang. Ya, itu. Silakan itu tampilkan, jangan lepas dari layar itu ya. Biar itu dijelaskan itu satu-satu. Silakan Bang Alif. Terima kasih. Baik, Bang. Ini saya apresiasi ya, Abang. Artinya sudah bisa mengambil titik di mana letak ada beberapa perbedaan di Al-Quran. Iya, Al-Quran itu dikenal bukan qiraah sab'ah aja, Bang. Kalau qiraah sab'ah, itu 7 bacaan, itu dalam segi dialek. Contoh ada waduha, waduhe. Nah, tapi ingat ada sab'atul ahruf namanya. Kalau sab'atul ahruf itu kalau diistilahkan itu rumahnya. Nah, sab'atul ahruf itu pokoknya rumahnya. Di dalam sab'atul ahruf itu ada qiraah sab'ah namanya. Ada 7 bacaan. Dari semua itu tidak keluar dari sab'atul ahruf itu. Saya ambil satu contoh aja ketika Anda menulis kalimat di sini. Nah, contoh tadi 2 contoh aja kasus versi Hafs dan versi Wars. Kalau versi Hafs itu biasa terkenal di daerah Masyrik, dialek menggunakan bahasa Arab versi Masyrik. Dan kalau versi versi Wars daerah Maghrib ya, daerah arah ke Afrika kalau nggak salah di sana. Dan itu semua sudah terverifikasi kepada Rasulullah. Makanya ada hadisnya Al-Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf. Ketika beberapa dialek itu, bahkan cara bacanya itu sudah disepakati. Kedua, tidak keluar dari konteks makna. Contoh ini yang Anda kasih contoh aja di sini. Kalau Anda merujuk kepada Al-Quran yang belum ada nikut, itu nggak ada masalah. Coba aja. Titik-titiknya hilangkan. Itu semua hurufnya, huruf vokalnya itu semua sama, Bang. Ya, kalau Anda keluarkan, maksudnya di situ. Nah, karena perbedaan dialek ini yang disepakati Rasulullah, tidak ada masalah. Contoh ini ya, yang di sebelah kiri, maaf ini saya gedein dulu.
Nabiyil Qotala. Nah, Nabiyil Qotala. Di sini Nabiyil Kutila. Ya, kalimatnya hurufnya sama semua. Nah, itu cara bacanya berbeda. Dan cara baca berbeda itu terverifikasi. Ingat peristiwa mushaf ini dibenarkan, diluruskan lagi, maksudnya disepakati lagi, itu kan di zaman Utsman. Agar tidak terjadi sampai melebar di luar dari kesepakatan yang sab'atul ahruf itu, maka dikuncilah di sana. Nah, yang masyhur dari sab'atul ahruf itu, ya, yang masyhur itu ada 10. Ada lagi 11, cuman itu ahad. Ya, artinya tidak dipakai. Kalau di atas itu ada 12, 13, itu masih dipertanyakan keotentikannya, kan gitu. Nah, pada dasarnya ini tidak keluar dari segi makna, maksud apa dari ayat itu. Kalau saya sih itu aja. Dari sekian banyak tadi contoh, merujuk kepada versi hak dan versi wars gitu. Kalau saya mau share screen sebenarnya ya, izin ya saya share screen. Silakan Bang Alif, silakan disusul. Tapi sayangnya memang murotalnya nggak bisa saya play. Di sini malah saya pegang Bang, ini terus terang nih. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, pertama qiraatul Hafs, Anil Asim, qiraatul Qolun, Anin Nafi, dan sampai seterusnya. Dan di situ ada beberapa keterangan. Ya, dari sekian banyak qiraat ini, tidak ada yang salah dari makna yang terkandung di situ. Ingat, waktu itu Islam mulai berkembang sehingga apa? Al-Qur'an diturunkan dengan sab'atul ahruf namanya. Saya itu dulu, semoga abangnya sudah dipahami apa itu sab'atul ahruf. Jadi biar enak kita pembahasannya. Kalau yang lain ada yang mau nambahkan mungkin maaf. Ya, Oke, bisa saya terima tambahkan? kasih. Silakan Gus Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi. Salam. Ya, silakan. Jadi ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ada dari satu hadis ini memang. Langsung dari Rasulullah. Unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Nah, ini. Fal mira'u fil Qur'an kufur. Salah samarrah. Fama arabtu minhu fa'malubi. Wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimihi. Jadi gini, Al-Qur'an itu memang diturunkan dengan 7 bacaan. Dan mengolok-olok Quran itu kafir 3 kali. Dan mengolok-olok Quran itu kafir. Jadi kafirnya bukan hanya murokab, tapi murokab. Fama arabtu minhu fa'malubi. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, amalkan. Wama jahiltu minhu farudduhu ila alimi. Kalau nggak tahu tanya sama yang aslinya, yang ahlinya. Nah, gitu ya. Nah, Islam itu ilmunya berdasarkan sanad. Nah, sanad Al-Qur'an ini boleh nggak saya share screen nih? Silakan. Boleh ya? Boleh. Share screen ya, ini ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Kita santai saja di sini, ya kan? Tadi mana? Nah, ini kita lihat sanadnya. Nah, ini kelihatan di sini Bang Awi? Jelas. Jelas ya? Kelihatan. Silsilah asanid Al-Qur'anul Karim. Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Wa taqaddas asma'uhu. Jibril alaihissalam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu dari Allah ke Jibril, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa? Yang ahli ini, yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Ini kita bacanya dari kanan. Pertama Zaid bin Sabit. Nah, ini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini. Terus ada lagi, turun lagi ilmunya, yaitu Abdullah bin Habib, As-Salimi, Al-Hijri. Terus Zur bin Habish. Nah, ini. Terus sahibul qiraahnya Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi. Nah, ini sahibul riwayah Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Nah, gitu. Ini kan ya. Nah, kalau tadi itu hanya sekedar dari aplikasi sama dari web-web. Nah, mari kita lihat sebetulnya. Kita contohkan saja. Ini kita contohkan ya. Nih,
Kelihatan di sini Bang Awi? Kelihatan. Sekarang. Ini Jelas, versi jelas. ini nih. Al-Quran diriwayah Hafiz an Asib. Ini yang menjadi standarnya. Jadi ada 7 yang menjadi standar yang dipakai beriwayat Hafiz an Asib. Wabil Hamis riwayat Qolun. Ini kita lihat di sini. Ini tegas di sini. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat dari awal. Kalau yang riwayat Asim itu Malik Yaumuddin, memnya dipanjangin salib. Di sini kita lihat di sini Maliki, ini enggak panjang. Satu lagi di sini. Kita lihat di sininya. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Anzartahum. Ya, ingat-ingat ini bacanya. Anzartahum. Nah, tapi di sini kita lihat di sini. Ini bacaannya kalau yang tolong tadi ya di sini. Anya panjang. Anzartahum. Tashil al-hamzah saniyah wa idkhalu alif bainihima. Jadi dijelaskan di sini. Nah, ada lagi? Ada. Ini masih banyak nih di sini. Misal apa nih? Misal di sini wa ma yahdauna. Di sini yukhadiuna domul ya wa fathul kha ka alfu ba'duha wa kasrul dal. Jadi di sini bacanya gini, yahdauna. Di sini dibaca yukhadiuna. Lah yang ngajari ini siapa? Ya Rasulullah sendiri. Dari sanad-sanad yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi tidak menurut maunya ulama. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dia lagi. Ini banyak di sini. Tidak semuanya ayat-ayat itu bacaannya tuh beda total semua, enggak, hanya sebagian saja. Misal yakzibuna, di sini dibacanya yukazibuna, gitu. Terus ada lagi misal contoh jadi apa tadi? Permisi Bang Awi, aku apakah boleh langsung tanggapi atau aku nunggu dulu Bang Yusuf ya? Sebentar, tunggu selesai dulu. Nah, Siap. Ini ada berapa lagi gitu ya? Ya. Jadi Hamis Qiraah Imam Khalaf. Nah, ini. Ada lagi. Nah, ini kelihatan ini di sini. Belum muncul, Bos. Belum muncul. Nah, Ya, di sini. atau ya mungkin ini yang terakhir penjelasannya dulu biar ini ya. ditanggapi. Nah, ini. Ini oke. Nanti di sini wabil huda di sini biru, wabil hudi, imala fathah adal wal alif. Nah, seperti itu. Dan masih ada lagi yang kalau mau saya share masih ada lagi beberapa lagi. Oke, segitu aja cukup dulu biar silakan. Apa lagi? Silakan apa tadi Pak Jaka diberikan tanggapannya atas penjelasan tadi bahwa ya silakan dulu. Saya rasa sudah jelas tadi apa. Terima kasih Bang. Saya share screen dulu ya Bang. Ya silakan di share screen awal. Oke, ini adalah contoh, saya nggak akan nyalakan Bang. Ini sebenarnya jadi ada 2 versi, ada tiga versi yang berbeda di sini. Jadi gini, ini adalah versi Hafs, dia mengatakan katalah. Kemudian versi Kalun dan Wars tidak sepakat dengan Wars, tapi mengatakan apa? Kutilah. Nah, katalah ini artinya adalah berperang. Sementara kutilah artinya adalah terbunuh. Nah, menurut Abang, yang diwahyukan Jibril yang mana? Silahkan Bang. Oke, sebentar. Aku jawab ya, bentar 1 menit aja. Nih, saya tanya dulu. Kalau hanya tulisan seperti ini tanpa naskah asli dari Qiraah Sab'ah, ini nggak bisa diterima kalau debatnya ilmiah. Coba berikan yang ini tadi ya, yang Kolun, yang Wars, yang aslinya mana? Nah, coba ayo. Oke. Saya bunyikan aja kalau gitu Bang. Nanti timbang saya sebentar. Saya bunyikan boleh tidak? Saya bunyikan. Maksudnya sebentar. Saya bunyikan. Saya bunyikan suaranya boleh? Jadi ini bahwa ini bukan dari saya, bukan buatan kami. Oke. Tidak usah. Biar ditanggapi dulu sama. Gua udah dapat itu. Ini Bang aku Flores, jawab ya. Apa yang mau ditanggapi Bang Flores? Setelah ini Bang Yusuf. Ya.
Ya, itu siapa? Brother Jaka tolong dong dibuang ini tasjid sama titik-titiknya. Beda nggak tuh? Oh, nggak bisa dibuang. Ada bedanya Silakan. ya? Nggak bisa dibuang. Jadi Ya ini nggak dicoret aja, dihilangin gitu. Coba kita lihat apakah sebentar. lafaznya berubah atau enggak. Sebentar. Oke, Sebentar. Sulit ini. ya Bisa susah sulit ya. Bang Pres ya. Enggak, Saya mestinya kalau gini Bang Izin. Yang atas tadi Jadi ketika Kotala itu berperang. Kalau Kutila mestinya diperangi, jangan dibunuh gitu. Karena kan redaksinya masih sama. Sebentar, aku potong sedikit Pak Moderator Pak Awi. Ini pakai satu penanya itu pakai time atau total ini 3 penanya atau berapa penanya nanti? tidak ada paketan terserah. Nanti Pak Laskar lah yang ngatur Sepuasnya penanyanya. penanya. Jadi penanya Ada bijak kuasa. aja Ya, mau gantian atau enggak dengan maksud kawan-kawan. saya gini loh, maksud saya biar semuanya kan terbagi gitu Pak. Karena Iya, kan iya. dari Berapa pihak kalian kan Oh, itu dikembaliin ke penanyanya itu. Tunggu, berapa penanya yang disiapkan dari pihak Kristen ini? Berapa penanya? itu banyak Pak, banyak. Mungkin Oh, 5 iya, atau 7. Maksud saya seperti ini salah. Pak. Bisa aja Pak, semua itu kalau 7 bisa. Pak Awi Mau gini, maksud setengah jam saya satu orang nggak apa. jawabnya tidak perlu 2 atau sampai 5 3 sampai 5 orang enggak. Ya, maksimal 3 orang karena kan Yang begini. berkompeten saja. Begini Pak, begini ya. Di dalam kami di Islam itu memang ada yang masing-masing itu keilmuannya beda-beda. Jadi nggak apa-apa memang saling melengkapi, saling memberikan penguatan di sini Ya, karena betul. ini harus clear karena seperti saya tidak banyak yang saya ketahui tentang keislaman, tapi kalau masalah dasar-dasarnya tahu aja. Cuma ada kayak Bang Kores Oke. mengenai sejarahnya dia tahu, ada yang mengenai nahu sarafnya paham. Itu memang harus dalam Oke. Islam. Dilanjutkan Tidak penanya boleh satu orang. Pak. Silakan penanya. Oke, Waktunya Pak. dilanjutkan ke ini dulu. Harus dijelaskan ini satu-satu biar saya yang atur. Kalau Bang Kores kayaknya masalah data yang dia sangat kuat, sangat perlu menanggapi tadi data pertama yang ditampilkan oleh data pertama yang ditampilkan sama penanya ini kan yang apa itu profet apa itu kan saya kurang tahu juga dari mana sumbernya. Kita ke Bang Yusuf PI dulu. Bang Yusuf, silakan dulu Bang Yusuf. Oh, nggak apa-apa. Nanti Bang Kores nanti loh. Ya, sebentar. Pengen jawab Bang Yusuf sekali. PI dulu. Ya, nanti setelah itu Bang Kores yang akan menguji data Anda. Oke. Terima kasih Kang Awi atas waktunya. Di dalam memahami teks Al-Quran itu, kita kan ada mempunyai kaidah ilmu seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusuf El-Qudsi tadi, gitu ya Pak Jaka ya. Nah, terus di dalam perbedaan qiraat itu tidak mengubah maknanya. Mereka mempunyai akar kata yang sama. Contoh, seperti yang Anda share screen ini, itu kosakatanya adalah kotala gitu. Nah, di dalam perubahan kata di dalam Al-Qur'an dia mempunyai arti pasif dan aktif. Dan satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti. Jadi tidak merubah makna. Contoh, saya share screen ya. Seperti ini, Bapak perlu perhatikan kata kotala itu akar katanya kotala. Ini bisa berubah-ubah, Pak. Bisa jadi kotalan. Bisa jadi gini, ya kotulu. Nah, tetapi apakah berbeda artinya? Nah, maka dari tadi kan saya bilang satu akar kata itu bisa mempunyai banyak arti dan dia mempunyai perubahan-perubahan atau pola-pola yang ada di dalam ilmu Al-Quran. Padahal katanya itu tetap kotala. Ini adalah akar katanya. Ini bisa diartikan bunuh, bisa diartikan perang, tergantung perubahan kosakatanya. Bisa perangilah, bisa saling membunuh. Nah, tapi tetap dengan kata kotala akar katanya. Jadi yang Bapak masalahkan itu hanya Bapak tidak mengerti di masalah perubahan kata. Nah, jadi seperti itu. Tadi Anda menampilkan juga kata ya jema'u. Ya jema'u. Asal katanya itu adalah jamaah gitu, Pak. Jamaah. Nah, sekarang dia bisa berubah begini. Ya jema'u.
Ya jama'una. Gitu. Ya jama'u di sini ain. Ainnya. Bentar ya. Nah, di sini ada ain. Ya jama'u. Nah, terus dia juga bisa berubah seperti ini. Yang merah nih. Saya tulis merah ya. Tajma'una. Di sini ta. Nah, ta dengan ya ini hanya imbuhan gitu dari perubahan kosakata atau dari kata fa'il yang artinya dari kata pelakunya. Tetapi kosakatanya keduanya ini tetap memakai kata yang sama, yaitu jama'ah. Jadi kami nggak heran gitu dengan perubahan kata atau perbedaan dialek tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak Jaka. Saya sedikit membacakan sebuah hadis tentang qiraah sab'ah ini ya Pak Jaka. Nah, sebenarnya hal ini sudah dikomplain dari Umar radhiyallahu an ya kepada Rasulullah terkait bacaan sholatnya Hisam gitu. Nah ini kan ada hadisnya. Ketika sholat Umar bin Khattab mendengar Hisam membaca surah Al-Furqan. Nah setelah sholat lalu Umar bin Khattab itu melaporkan kepada Rasulullah. Bunyi hadisnya gini, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u suratal Furqan alayya ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah menjawab apa? Hakadza unzilat. Sama yang seperti diturunkan. Nah, lalu beliau bersabda lagi di dalam Quran, mohon maaf di dalam hadis Bukhari, itu bisa dibuka 4992 dan Muslim ya di nomor 1936. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Nah, lalu ada hadis tambahan, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astahziduhu wa yaziduni hatta taha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku dengan 1 huruf, lalu aku mengulanginya. Aku terus minta agar ditambah. Nah, agar orang yang menyebutkan atau membaca Al-Quran ini mudah dengan dialek mereka masing-masing. Jadi perubahan kata itu tetap di satu akar kata tetapi tidak merubah maknanya. Seperti itu Pak Jaka penjelasannya. Terima Aku kasih. tambahin dulu sebelum ditanggapi ya. Aku tambahin dulu. Jadi ini penentu nih, ini penentunya, maksudnya ini kesimpulannya di sini. Pertama, legal standingnya ada. Jaka nggak boleh ganggu gugat. Legal standingnya ada, langsung termaktub dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian nanti dari Nabi Muhammad itu berlanjut lagi. Ini ke Ibnu Abbas mengenai firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu menggerakkan lisanmu gitu. Dahulu Nabi SAW apabila Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu, maka wahyu itulah yang dibaca oleh kedua bibirnya sehingga membuat beliau merasa sulit, dan hal tersebut diketahui dari beliau, maka Allah menurunkan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi talaki. Nabi Muhammad dari Jibril kemudian Nabi Muhammad lalu ke Ibnu Abbas lalu ke sahabat yang lainnya. Talakinya ada gitu, nggak terputus. Nah kemudian soal kiroah nggak bisa dipungkiri karena 7 huruf itu langsung terekam juga di dalam hadits. Ini haditsnya Ubay bin Ka'ab ya. Suatu ketika saya sedang berada di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan sholat, lalu ia membaca Al-Quran dengan kiroah yang saya ingkari. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini mengingkari kiroah dari seseorang. Usai menunaikan sholat, kami semua menemui Rasulullah SAW. Ujarku, sesungguhnya orang ini membaca dengan kiroah yang saya ingkari. Kemudian datanglah laki-laki lain, lalu ia membaca dengan kiroah yang lain lagi. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan keduanya untuk mengulangi bacaannya masing-masing. Lalu Nabi SAW membenarkan. Nah, ada buktinya langsung. Nabi nih. Langsung dari Nabi. Itu pertama, legal standing. Terus yang kedua, dalam perbedaan kiroah itu ada ilmunya juga. Nah ini yang kekristenan nggak tahu. Jadi ada 7 wadah perbedaannya. Pertama ada perbedaan dalam bentuk isim,
bentuk fiil, bentuk i'rab, terus bentuk takdim atau takhir, terus nakis atau ziyadah, dan penggantian, lalu yang terakhir adalah lahjah. Nah, ini semua menyangkut kalau di bahasa Indonesia jatuhnya imbuhan. Jadi nggak mungkin tuh misalnya ayatnya di yang satu khairul makirin, terus di ayat-ayat yang lain berubah menjadi berubah menjadi Ghafurur Rahim. Nah, itu nggak mungkin kejadian kayak gitu. Itu sama aja kalau di bahasa misalnya kasih sayang menjadi membalas tipu daya. Kan ini jauh, itu perbedaannya gitu. Itu nggak terjadi, itu hanya terjadi di kitab-kitab terdahulu. Contoh di Matius 5 nomor 47, nah itu terjadi tuh perbedaan. 20 manuskrip pilih saudara, 20 manuskrip pilih Gentile, 20 manuskrip lagi pilih orang-orang Yahudi. Nah, itu kan perbedaannya parah itu. Beda kata. Kalau Islam enggak, imbuhannya aja yang berbeda. Kalau dilihat lagi seperti yang gua tunjuk, kalau tasjidnya dihilangin, titiknya dihilangin, lafaznya tetap sama. Begitu loh, my bre. Dan kalian yang lucunya nemu ini tidak seperti sekular menemukan perbedaan ketika melihat Torah Samaritan dan Torah Yahudi atau Septuagint. Nah, kalau kalian nemu perbedaan ini tuh dapatnya dari toko buku Muslim. Terus kalian bilang, lihat ini berbeda Al-Qur'annya, lihat. Padahal kalian dapatnya dari toko buku Muslim. Yang dimana Muslim udah tahu duluan lah bahwa memang kiroah itu ada 7 varian. Dan itu ada legal standingnya. Jadi jangan disamakan perbedaan kita dengan tekstual varian kalian yang namanya tekstus aparatus ataupun tikun soverim. Nah, jangan disamakan. Sekian dari Kores. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Kores. Silakan Bang Laskar Kristus, apakah tetap memberikan kesempatan kepada Pak Jaka untuk menanggapi atau pindah ke penanya yang lain? Silakan moderator Laskar Kristus yang menentukan. Tolong dibukakan mic-nya Laskar Kristus, Bang Kaisar. Silakan Laskar Kristus, listen terus. Sudah Langsung saya aja Bang. Langsung saya belum selesai. Ya, Oh, oke. Saya kita- coba nambahin ya, tolonglah ya. Saya yang membawa teman-teman ke sini Pak Awi ya. Ya. Jangan di-mute lah saya ya. Tidak usah ditutup mute-nya Pak Laskar Kristus ya, dibuka aja terus Oh, mic-nya. aturan Laskar Kristus Lesen aja yang co-host, Kaisar jangan gitu aja ya. Enggak apa-apa, dua-duanya di-co-hostkan aja keduanya. Enggak apa-apa, Kaisar iya. itu perlu co-host karena dia pimpinannya. Silakan di-co-hostkan Laskar Kristus. Demikian juga kepada semua narasumber muslim agar di-co-hostkan termasuk Uniripa, Sudaya, Gus Yusuf El Qudsi, tolong di-co-hostkan. Tolong di-co-hostkan Laskar Kristus. Iya, saya di-mute terus loh. Uti Sipana. Oke lah, sambil berjalan ya, Pak Awi. Ya, Silakan. Pak Jaka mau menanggapi lagi atau kita Oke, ke penanya berikut? saya lanjutkan ya. Baik. JJ. Terima kasih Bang Yusuf, Bang Awi, dan Bang Kores. Terima kasih. Baik, saya akan kembali lagi. Tadi Abang menyebut bahwa kalau misalnya ada mungkin hanya sekedar imbuhan ya Bang ya. Imbuhan yang saya catat ya. Kemudian tidak ada perubahan arti. Nah, sebenarnya kemudian ada juga Bang Kores tadi mengatakan nggak kayak kitab kami perbedaannya ya cuma mungkin di sekitar ini, nggak kayak kamu satu Katanya berubah, kalau di kalian katanya berubah. Ya, katanya berubah, taruh terus ada satu kalimat gitu kan Bang. Oke, iya. Terima kasih Bang. Nanti akan saya bahas setelah pertanyaan. Jadi yang saya sampaikan tadi dari soresnya ya, anggapnya kalau dalam bahasa Ibrani soresnya katala, tiba-tiba di sini menjadi kutila. Kalau bagi saya ini menabrak surat Al-Quran, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menambahinya. Ternyata terjadi penambahan. Mana kutu dapat dari ku sama katu coba. Apa ini lihat deh bentuk hurufnya berubah nggak? Atau saya nyalakan aja gimana Bang? Sebentar Pak Kores, jangan taktis. Maksudnya biar dia dulu, nanti Pak Kores baru. Oke. Bang, izin saya tanyakan, boleh saya nyalakan biar didengar suaranya langsung. Iya, gue ngerti. Lanjut aja. Oke, saya nyalakan ya. Jangan. Oke. Jangan Saya matikan. Oke. Ya. Itu hujah saya yang pertama ya Bang ya. Kemudian hujah saya yang kedua, karena Abang tadi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Oke, siap. Jadi
Jadi kalau misalnya ternyata ada perbedaan yang signifikan sampai ke kata, ya saya mohon maaf nih Bang. Oke, ini sudah ada. Oke, saya bukakan saat ini juga. Nah ini gimana nih Bang? Abang tadi mengatakan bahwa Anda membandingkan kitab kami. Nah ini ternyata Bang, ini dari sumber Islam sendiri ya Bang ya, Taufik At-Tanamal, ini bukunya adalah Sejarah Rekonstruksi Quran. Ternyata Quran pun ada tambahan 2 surat ekstra Bang, yaitu surat Al-Hal dan surat Al-Haf di dalamnya. Nah ini dikonfirmasi oleh Mushaf Ubay dan Mushafnya Abu Musa serta Mushafnya Ibnu Abbas. Nah, Anda tadi mengatakan, oh perbedaannya cuma di kata-kata. Ini ini 2 surat ekstra, Bang. Maaf kalau saya melakukan penekanan, saya tidak bermaksud memframing, tapi Nggak apa-apa, ini lanjut sumber aja. Anda sendiri ada 2 surat ekstra. Artinya klaim Anda bahwa kitab kami yang ada perubahan sampai ke kata, itu ternyata di tempat Anda sendiri terjadi. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa menambahi. Turunnya tidak ada keraguan di dalam. Monggo Bang. Sebentar saya tanggapi ya. Untuk jawaban itu sebenarnya gampang. Jadi gini, satu, Taufik Adnan Amal ini saya ada bukunya sebetulnya. Jadi bukunya disebut dengan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini saya kasih tahu nih, ini bukunya nih. Kelihatan ini ya. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini Taufik Adnan Amal. Ini seorang tokoh liberal, jadi JIL. JIL itu Jamaah Islam Liberal Indonesia. Ini asal-usul Quran, dan itu sudah kami pelajari, dan banyak cacat, namanya tuh cacat referensi namanya. Nah, terus kita mencari mushaf, misal mushafnya Ibnu Abbas, mushafnya ini. Nah, dia menunjukkan nggak mushafnya Ibnu Abbas. Jadi kalau dalam ilmiah itu, studi ilmiah itu mushaf, misal kayak gini nih. Saya kasih tahu nih, tadi seperti, nah ini nih, saya lihatkan, ini namanya mushaf. Kayak gini ya, ini mushaf. Nah, ini kita lihat di sini, waka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. Nah, ini qatala, kelihatan ya. Nah, di sini dibaca yang satunya lagi kutila. Nah, gini. Jadi kalau menegaskan dalam satu referensi dalam kancah ilmu pengetahuan, referensinya itu harus jelas. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini dirubah ulama? Tidak. Ini semuanya itu dari sanad, dari langsung ke Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri. Jadi Nabi qatala ma'ahu. Jadi bahasa Arab itu dalam status dari perubahan katanya, namanya dalam ilmu sorof ya, qatala, qaf, ta, lam. Di sini kutila juga qaf, ta, lam. Kan gitu. Di sini ada lagi qatala, kalau diterjemahkan begini. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Berapa banyak dari nabi-nabi itu yang berperang. Jadi ini maksudnya berapa banyak orang-orang yang bersama Nabi itu berperang. Nah, gitu kan ya. Berperang. Berperang itu maksudnya itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diperangi, nah, dia apa namanya itu melakukan aksi, kan gitu. Terus di sini kutila. Kutila itu artinya berapa banyak Nabi dan para pengikutnya diperangi. Nah, seperti itu. Jadi memerangi. Jadi berapa banyak orang itu memerangi Rasulullah. Nah, di sini ikutilah berapa banyak nabi dan berapa banyak dari para nabi-nabi dan umatnya itu diperangi. Ribiyuna kasiru wa mawahanu lima asobong bisa bidilah wa mabauhu wa mastakan. Jadi gitu. Jadi ini hanya pembacaan. Nah, ini bukan tiba-tiba, seperti tadi Mas Jaka mengatakan, oh ini tiba-tiba kok berubah gitu, bukan tiba-tiba. Memang dari sanatnya yang tadi sudah saya kasihkan, silsilah sanatnya dari qiraah sab'ah itu dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ada yang mengucapkannya kotala, jadi mengartikulasikan kotala, artinya kutila. Nah, itu semuanya diterima. Jadi nggak ada ini tiba-tiba berubah gitu atau diubah gitu, tidak. Jadi seperti itu jawabannya, gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Gus Yusuf. Sebentar dulu Bang Jaka.
karena Pak Yusuf mau perlu jelaskan lagi masalah kata tadi. Silakan Bang Yusuf. Kayaknya dia belum ngerti masalah kata tadi itu. Nanti habis akhir Yusuf aku kayak yang soal mushaf itu. Enggak, saya rasa sudah ngerti. Gimana Pak Jaka? Ngerti enggak? Atau mau Nggak direspon apa-apa. atau? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena tadi Jelaskan ada aja masalah dulu. kata, Nah, dijelaskan lagi karena dia masih silakan. itu nanti Bang penjelasan Yusuf. Pak Yusuf El-Qudsi itu tadi nanti berubah lagi kotalan, sebuah peperangan. Nah, beda lagi kan artinya. Tapi dengan kata yang sama, gitu maksud beliau Pak Jaka. Nah, Anda tadi nggak paham dengan kata kata kotala ini, kotala dengan kutila. Padahal ini huruf yang sama semuanya. Nah, contoh gini Pak ya. Satu contoh hal kecil saya contohkan. Saya tuliskan kata ba. Artinya menulis. Lalu saya ubah jadi kutiba. Artinya ketetapan. Lalu saya kasih lagi kutubun. Buku-buku. Tapi dengan kosakata atau akar kata yang sama gitu. Ka, kaf, ta, ba katanya. Tapi artinya berbeda-beda gitu. Nah, tapi maknanya sama. Nah, itulah arti dari ya sesuai yang dijelaskan oleh Pak Yusuf El-Qudsi tadi itu adalah di ilmu sorof gitu Pak Jaka, dari perubahan kata. Jadi kosakata akar yang sama tetapi tidak merubah makna. Nah, hanya seperti itu sih. Jadi jangan heran kalau ada kata kotala lalu kutila, diperangi atau memerangi atau sebuah peperangan kotalan. Jadi jangan heran ada perubahan-perubahan kayak gitu, bukan teksnya yang berubah gitu. Oke, sekian dari saya. Oke, katanya tadi Bang Kores mau menguatkan, tapi silakan. Iya, jadi Kalau perlu dipahami dulu gitu. Mushaf Utsman ini itu pure dia Al-Qur'an isinya. Tapi kalau misalnya mushaf kayak Ibnu Mas'ud atau mushaf Ibnu Abbas, dia berisi catatan-catatan kecil di dalamnya. Nah, yang ditakutkan nantinya itu menjadi surat-surat berikutnya di Al-Qur'an gitu. Padahal ini terputus sanadnya karena hanya penjelasan dari sahabat-sahabat itu sendiri. artinya mushaf dari itu tidak jadi dimasukkan ke dalam Al-Qur'an ya, begitu Bang Kores ya. Ya bukan karena kayak apa ya? Nah, Kayak buku rangkuman gitu loh. artinya Jadi ayat ini nanti di bawahnya itu ditulis tafsirnya lagi kayak gitu loh. artinya Mushaf-mushaf tidak ada Arab. Oke. dua surat yang dimaksud. Oke, mungkin Pak Jaka bisa merespon, jangan artinya terus Pak. Ya. Pak Awi. Bukan Kita arti- kita moderator, enggak boleh artinya tidak artinya. ada penambahan yang dimaksud Artinya tadi itu artinya memframing. Coba silakan Pak. yang mana Jaka. maksudnya framing? Tunggu dulu. Yang begitu pengertiannya. Kalau penambahan seperti ini, Iya. ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ini. Saya kasih Kenapa contoh. takut kebenaran, Bro? Jangan takut, jangan takut. No. Jangan sampaikan kebenaran. Kami Itu tidak. dijelasin oleh Al-Azmi ya. Iya, cukup jelas dari Kores cukup. Iya, Boleh, saya cuma saya menjelaskan. boleh Moderator kan tidak gantian saya, Bang. menjelaskan narasi-narasumber dan penanya. Betul. Tidak usah takut kebenaran, tidak usah takut. Sudah, Santai aja. saya rasa Pak Jaka sudah ini. Silakan Pak Jaka. Gimana? Saya sudah Mau menangkap diserahkan? poin dari Mas Yusuf, Mas Kores, sama Pak Yusuf ya. Saya cuma mau bilang seperti ini, Bang. Kita nih ngelihat nih kotala sama kutila, soresnya memang sama. Saya akui. Tetapi saya umpamakan seperti ini. Saya ada jambu, ada pepaya, ada nanas. Sebelah kiri ada itu. Sebelah kanan ada rujak. Itu sudah ada perbedaan, Bang. Jadi yang sebelah kiri ada jambu, ada pepaya, ada kedondong. Itu mereka masih berbeda. Tetapi begitu masuk ke rujak, itu sudah meaningnya udah berbeda, Bang. Ada tambahan entah itu kasroh, fathah yang menyebabkan terjadi perubahan makna. Nah, ini yang saya pertanyakan, saya kontraskan balik kepada ayat-ayat yang sudah ditegaskan bahwa tidak ada perubahan di sana. Oke ya. Kemudian saya ingin satu share, ini kayaknya mau diteruskan sama Duran. Saya boleh share satu lagi, Bang? Silakan. Karena kembali kita ingatkan bahwa dialog ini akan berjalan sekitar 2,5 jam ke depan, ya paling mentok 3 jam. Jadi diatur-atur. Minta tolong dihabisin waktunya. lah. Ya diatur-atur waktunya. Oke. Biar tidak Jadi gini, terlalu Bang. Pada panjang, dasarnya sampai 4 jam kan. Oh, siap Bang. Saya cuma sebentar kok, Bang. Diatur-atur Pada aja. dasarnya Ubay bin Mas'ud adalah orang yang kepadanya Nabi memberikan hak. Maksudnya kalau kamu belajar, Nabi menyebut ada 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya.
Bahkan Ibnu Mas'ud ini ketika Zaid bin Sabit masih muda, beliau sudah mendapatkan 70 surat, ingat ya, 70 surat. Nah, apa yang menurut Taufik Adnan katakan, yang mana Taufik Adnan Amal itu mendapat komentar atau pengantar dari bapaknya Najwa Shihab, Ustadz siapa itu? Quraisy Shihab. Nah, ini di akhir 344 setelah kata Nasirin disisipkan ungkapan bakala Hadsum Mutabaran. Kemudian pada akhir 53 58 setelah kata kasyafun ditambahkan wahia ala sama narun hamiyatun. Kemudian di ujung 7 ayat 16 setelah kata dunia terdapat sifat akhirat. Ini kata siapa ini? Enggak benar Akhi apa Akhi Awi benar kok. Pak Awi, jangan dipotong lah. Yang gua maksud itu ini. Yang gua maksud itu sebentar Pak, biar dia selesaikan dulu dong. Teruskan. Baik ya. Aman Akhi Awi aman. Ini yang gua jadi maksud. Seperti ini Bang. Saya tahu bahwa nanti Bang Kores akan memberikan narasi bahwa itu catatan-catatan pribadi. Makanya saya berikan penguatan bahwa Mas'ud Ubay itu adalah orang yang kepadanya Nabi sebutkan 4 orang kepada 4 orang yang kamu belajar. Iya. Nah, iya Jaka. Boleh saya sampaikan dulu Bang? Iya. Mohon maaf. Iya. Biar dulu Pak. Kita dengarkan dulu. Iya, nanti Jaka ini jangan di close ya. Nanti dia bilang silakan, kan itu kan pihak dari Islam kan bisa merespon. Sudah, kita dengarkan aja Bang Jaka dulu. Makanya jangan dipotong. Termasuk si Laskar Kristus ini terus banyak bicara terus. Enggak, bukan. Kores. Jadi bicara terus, dengarkan dulu. Ada juga tambahan sisipan lain dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Sisipan ayat dalam surat 37 sudah disisipkan sebuah ayat wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadanya. Sementara siapakah Ibnu Mas'ud adalah orang yang kepadanya sang baginda mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah qori terbesar. Kemudian ini juga ada beberapa tambahan setelah ayat 60 ditambahkan ayat berikut ini. Sebenarnya ini banyak. Ini nggak cuma satu ini. Ini ada banyak di dalam berbagai halaman. Saya juga sebenarnya bisa kirimkan linknya. Nah, artinya klaim-klaim dari Bang Kores, Anda menuduh kitab kami seperti ini. Artinya ya. Jangan pakai kata artinya, Sebentar dong, Pak. Oh iya, siap. Kenapa jadi intinya Anda melarang saya bilang kata artinya? Tadi Anda mengkomplain saya. Makanya jangan sembarang ngomong karena setiap kata-kata Anda di sini saya simak. Lo itu ada tulisannya, ada artinya lo itu jangan tulisannya. Jangan pakai kata artinya. Tadi bukan begitu dulu. Dia menyimpulkan. Jadi kita yang berdoa itu kan ada tulisan artinya. Ya, silakan Pak Jaka. Ya, oke ya. Jadi bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu meninggal 3 hari setelah dipukul oleh Utsman karena beliau menolak menyerahkan mushafnya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan tidak, beliau mendapatkan jabatan gubernur kalau tidak salah. Jadi saya tunjukkan, saya adil ya, saya tunjukkan 2 riwayat. Tapi yang sangat memungkinkan bagi saya, tapi oke lah, aku cuma explore aja, aku nggak perlu tunjukkan gimana. Tetapi di sini bahkan dari Ubay bin Mas'ud ada 2 tambahan. Ingat loh bang, nggak cuma Ubay bin Mas'ud, tapi tadi saya sampaikan ada Ibnu Musa, ada satu lagi. Jadi ada 3 orang yang salah satunya Nabi memberikan kepercayaan Ubay bin Ka'ab adalah seorang Sayyidul Qurra. Jadi dia ada tambahan 2 ayat surat loh bang, surat bukan kata-kata. Terima kasih bang. Tuhan berkati. Nah, saya tambah ya. Sebentar, Pak, itu jangan di close. Sebentar. Sebentar ya. Ini dari Taufik Adnan Amal ya. Sebentar Pak. Minta tolong ya jawabnya satu aja karena masih banyak penanya ini. Satu aja ya. Minta tolong ya. Mengatur penjawab, jangan Anda yang mengatur penjawab ya. Saya yang menentukan siapa berapa yang menjawab di sini. Takutnya waktu kita Pak Awi. Makanya ini jangan sudah negatif thinking terus dong. Bang Awi, jangan takut bersama kalian. Anda atur penanya. Iya. Anda atur penanya. Itu bersama kami responden yang menilai. Ya, oke. Jangan Anda yang mengatur penanya, penjawab. Ini gimana sih ini? Kok ini teman-teman Kristen ini biar di sini juga mau dia terus yang mengatur loh. Gak di mute. Kalian paham gak sih? Anda ngatur penanya, saya ngatur yang menjawab. Maksud saya biar waktu, Pak. Betul. Makanya aturlah penanya kalian. Gitu loh. Makanya aturlah penanya kalian. Gini, Bang Jaka. Kemarin kami bertandang ke Jung Kristen, itu kami satu pertanyaan boleh kok sampai 5 yang jawab.
nggak ada masalah. Enggak masalahnya ini kenapa kalian ini yang mau mengatur di sini gitu loh, Laskar Kristus. Apa kapasitasmu mau mengatur di sini? Bukan kapasitas, Pak. Kita kan demi Makanya tidak usah mengatur kayak tadi, bukan urusan Anda itu. Aduh, ini kalian ini offside caranya begitu, Bro. bukan Di tempat kalian aja Anda apakah tidak tidak bisa ngatur selesai diri dengan sendiri, dijawab mau satu mengatur di orang kan gitu maksud saya. Biar Sekali waktunya. lagi saya minta kepada Anda, jangan Anda yang mengatur di sini. Paham tidak kata-kata itu? Kalau di tempat Anda aja Anda tidak bisa ngatur diri sendiri, di sini mau ngatur-ngatur. Anda cukup ngatur penanya Anda. Oh, berarti tidak efisien Jangan satu offside ke orang sisi menjawab sebelah. gitu ya. Aduh, ini orang tidak paham bahasanya ini. Bang Kaisar, ganti narasumber moderatornya itu. Kok mau offside begitu? Kalian yang mau ngatur di sini gimana sih? Di Bukan tempat Anda masalah aja kalian offside. tidak bisa teratur di sini mau ngatur-ngatur. Kalian silakan Kalian tuh ada atur juru penanya selamat loh, Anda. jangan takut. Ada juru Ya selamat, makanya jangan takut. tidak ada yang takut. Maksud saya demi waktu, Pak. Makanya aturlah di penanya Anda, Bro. Oke, silakan dijawab. Nah, ya udah, Jaka itu Sekali tolong lagi dikeluarin kamu lagi jangan tadi. ngatur-ngatur di Gua sini. dikit aja Waduh. ini. Sebentar ya. Ini saya kasih tahu dari manakah si Taufik Adnan Amal ini bereferensi. Ini referensinya semuanya itu berdasarkan dari orientalis. Jadi kita lihat nih. Nih, susunan kronologis surah periode Mekah awal versi Well, Noldex, Weli, Blaser. Nah ini orientalis semua. Yang semuanya itu yang tidak punya sanad ilmu semuanya memang hanya untuk mirok. Mirok itu hanya ingin mengolok-olok Al-Quran dan dengan naskah-naskah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Dar. tidak diberikan mana naskah Ibnu Mas'ud, tidak ada. Akhirnya ceritanya dibuat seolah-olah Ibnu Mas'ud dipukul sama Sayyidina Utsman. Ini ceritanya Syiah itu dalam buku Tahriful Quran yang dikarang oleh pendeta Syiah yang namanya At-Tusi itu namanya. Jadi dia ini adalah gembongnya yang memfitnah Quran itu, bahwa Quran itu tidak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sepenuhnya, hanya sepertiganya saja. Yang 2/3-nya di mana? Disimpan di gua entah mana itu, di lubang mana saya nggak tahu kan gitu. Nah, itu, Ustadz Yusuf nanya dikit. nah, Ini di ya. buku yang sama berarti? Sama bukunya, ini Taufik Adnan Amal. Saya punya semua bukunya. Itu ya. Oke, lanjut, Pres. Makanya Ya, saya itu tadi saya tanyakan dari mana sumber itu. Aku mengasihimu, Jaka. Coba dikeluarin lagi, Jaka, yang tadi lu kasih lihat. Itu tadi makanya saya nanyakan dari mana sumbernya dia dapatkan, karena kan perlu kita itu, ya. Bang Kores. Ya itu yang Muslim Prophet itu Sohi itu punya Muslim. Tidak yang tadi. Mana Jaka? Dikeluarin. Silakan Pak Jaka mau di Nah, itu scroll ke atas yang tadi. Scroll ke atas. Ini maksud gua catatan penulis tuh di sini nih. Terus. Muslim Prophet itu dari situs Muslim sendiri ya, Bang? Yang ini bukan Muslim Prophet, yang ini maksudnya. Terus mana Ini tadi tuh yang kalau kasih lihat tuh? Udah Pol nih, Bang. Mana sih yang tadi lu kasih lihat? Jangan dihilangin dong. Udah Pol. Ini berarti nggak punya bukunya. Nah, ini. Nih. Yang mana, Bang? Silakan. Nah, nih. Kan dari sininya juga udah dijelasin tuh. Ini yang maksud gua tuh sisipan atau tambahan kelompok kata dalam Mushaf Ibn Mas'ud terkadang ditempatkan di penghujung ayat. Gitu loh. Jadi yang ditambah oleh Ibnu Mas'ud itu bukan ayat, yang ditambahkan itu bukan ayat dari Al-Qur'annya. Itu hanya sisipan atau tambahan kelompok kata yang menurut Ibnu Mas'ud sendiri. Ini apa ya? Ahli qiraah Arab Al-Azmi namanya, itu juga menyatakan hal yang sama di sini tuh. Walaupun siapa Taufik Adnan Amal ini ternyata ngambil sumber dari orientalis 3 lagi ngambilnya ya. Itu maksud gua, Pak Bre. Oke, Bre. Jadi kalau misalnya memang itu hanya sekedar sisipan atau tambahan, Bang. Enggak begini. Mungkin. Oke, silakan dia. Ya, kalau buat lu nggak mungkin nggak apa-apa. Sebentar, belum selesai. Kalau memang dia tanggapi terus nggak apa-apa. Kita akan terfokus di satu penanya ini saja dulu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Awi. Jadi gini, tidak mungkin terjadi perbedaan bacaan antara punya pasukan Irak dan pasukan dari negeri Sam. Jadi ketika terjadi ekspansi ke Azerbaijan, Hisham mendatangi Abu Bakar, kalau tidak salah, antara Abu Bakar atau salah satu sahabat Nabi. Wahai sahabat, terjadi perbedaan bacaan antara pengikut dari bacaan qiraat Ubay bin Ka'ab dengan pengikut bacaan dari Ibnu Mas'ud.
Nah, di situ udah terjadi perbedaan, Bang. Dan itu munculnya dari hal-hal yang seperti ini. Dan setelah saya kembalikan lagi, ini menabrak ayat yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menambahnya. Tidak seorang pun yang bisa menambah-nambahinya. Oh, ternyata ditambahi, Bang. Gitu, Bang. Oke. Saya Nah umpamakan ini antara jadi jambu, ya tadi pepaya kan lu dengan bilang rujak, Bang. sendiri itu terjadi Betul, betul, perbedaan betul. kiroah, bukan perbedaan sisipan atau tambahan kelompok kata, bukan itu, Bre. Loh, mereka Kalau itu kiroah ya udah ada sampai akhir, haditsnya. iya, Tolong sekarang jangan gini. jangan Jadi taktis ya, jangan kita jangan gantian. dibelok-belokin, jangan dibelok-belokin ke ya ini karena dari golongan Tidak, Bang. Ibnu Saya Mas'ud percaya. Saya menggunakan percaya. sisipan dan Sebentar tambahan Pak Orang kelompok Jaka. bisa kata melihat, gitu loh. Sebentar orang Pak bisa Jaka. Kalau melihat. udah beda gitu, bukan sisipan atau tambahan kelompok katanya yang beda. Oke, Gitu, oke. Brethren. Kita mungkin bisa lanjutkan ke ini ya, Pak penunggang kuda Pak Awi ke penanya selanjutnya ya. Pak Jaka Oke. sudah save ya. Masih ada sih sebenarnya. Ya udahlah. Bisa dilanjutkan Nanti ya. kita dialog, nanti kita dialog. Kalau tambahan Oke. tuh seperti ini, tambahan. Ini saya kasih tahu. Enggak, kita ke ininya. penanya selanjutnya, Sabar Pak. dulu, sabar dulu. Biar sekali ini lagi Bang Gus Yusuf, tolong ditampilkan lagi kitab yang tadi di itu. Ini perlu dikelirkan ini. Bagus pertanyaannya Pak Jaka ini. Saya harus aku ini Kalau bagus tambahan pertanyaannya. itu seperti ini. Contoh, ini tambahan. Ini ada di dalam Biblos tapi bahasa Arab. Filbat khalaqallahu samawati wal ard wa kanatil ardu khawiyatan. Nah, ini kelihatan ya ini ya. Ini saya kasih contoh saja ini. Ya, oke. Ini terjemahan tahun berapa? Nanti dulu. Nah, oke. Terus ditambah lagi di sini. Ada lagi. Ternyata di sini tambah di sini. Filbat khalaqallahu samawati Kok saya belum wal ard muncul ya, wa Bang? kanatil. Oke. Nah, Udah muncul. ini bila ini terus ada tambahan bila ma'alima wa khoribatan wa ala wajhil ghamri dulmatun wa quwwatullahi fa'alatu taruhu wa taji'u. Ini tambahan. Ini tambahan ini. Nah, tambahan lagi, ada lagi. Satunya lagi. Contoh, ini biar apa? Nah, gini. Ini namanya Injil Sarif. Nah, gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada lagi di sini ada satuan namanya sentimeter, 70 cm. Terus ada kilogram. Loh, ini apa-apaan? Ini dari zaman dulu tuh apa? Ada satuan internasional udah ada. Sentimeter, Ini terus kitab ada apa kilometer. ini, Stad? Oh, mau saya kasih tahu? Apa sih? Ini ini saya kasih tahu nih. Ini buku apa ini? Nah, ini judulnya Al Injil Sarif, Injil Dor. Mulia. Nah, Oke. itu namanya Itu tambahan. itu terjemahan atau apa ya, Bang? Oke, silakan. Nah, ini terjemahan gini atau loh, gimana? ini bentar. Ini aku jawab. Rasa Ini waktunya aku sudah jawab sangat banyak terakhir ya. Aku jawab Masa terakhir. satu Gini loh, penanya direspon sabar dulu, Pak Kores. berapa orang. Iya. Sabar dulu, Tenang dong. Betul, Ya, Pak ini Awi. loh, ini Sabar contoh. dulu Pak Kores. Iya. Oke. Iya, ini Saya gini, rasa sudah sebelum kita jelas. berlanjut ke selanjutnya ini Kalau Responden yang menilai. gua ini dulu. Nih, Cukup kita lihat dulu ya. Kristus biar saya ngatur. Ya. Bang Kores terus 1 menit aja. Ya, karena 1 menit, penanya masih banyak. 1 menit. Nah, perbedaannya yang gue maksud, Brother Jaka, yang kayak gini-gini loh. Ini contoh nih, tekstual varian yang ada 450.000. Perbedaan tuh yang kayak gini. Nih, asalnya Matius 5:47, ini belastus manuskrip pakai pilos, atau yang artinya yang dicintai. Terus ada belastus manuskrip pakai adelpos, yang artinya saudara. Ada juga yang pakai panjang banget nih. Ini apa nih? Aon naftalasus taparastas fasas. Nah, itu artinya those who greet you. Nah, perbedaan tuh yang kayak gini, my bre. Jadi katanya udah nggak nyambung jauh. Kalau di Al-Quran itu imbuhanto, makanya gue bilang. Oke. Oke, Bang Kores, silakan Terima kasih. Pak Laskar Kristus. Siapa yang berikutnya? Ya kita ini ya. Yang terakhir, boleh nggak? Saya terakhir saja. Udahlah, next aja lah. Silakan. Kasihan yang lain nggak Sudah kebagian direspon, dulu. Pak. Terakhir, Nanti saya direspon. beda screen. 1 jam sudah Pak Jaka ini. Kalau selama Pak Maaf, Jaka Bang. menanggapi, nanti Saya direspon, Pak. beda screen, cuma 1 lembar aja terakhir. Ya. Oke, kita respon lagi ya 1 jam sudah. Enggak, tolong jangan direspon ya. Dia cuma membuktikan aja. Ada apa-apa ya, Pak Awi. Pasti direspon. Tidak mungkin kami nggak respon. Direspon pastilah. Kita kan mesti jawab di sini. Nggak mungkin. Kalau Kami tidak bakal jawab. sesuai fakta direspon, Ya. Bang. Pasti kita Jadi respon. gini, Bang. Silakan Pak Jaka. Jadi ini adalah beberapa buku. Oke, udah kedengar suara saya? Iya, silakan. Udah kelihatan. Silakan. Nah, oke.
Ya, saya naik turun. Jadi gini Bang, sebenarnya kalau narasi yang disambung oleh Quran sendiri bahwa tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada. Nah, ini sebenarnya dibantah oleh sumber Islam sendiri, Bang. Jadi ini adalah beberapa buku yang membahas tentang perbedaan dan itu bersumber dari sumber Islam. Ada Punya bukunya Mas discrepancy Jaka. Itu between the ada Abu manuscript Daud itu. al-Sistani. Nah, itu ada bukunya? Saya ada beberapa, Bang. Saya ada Ah, beberapa. Ini Gini. kekristenan ini suka bawa sumber apa ya? Sumber Bentar dong. sumber Jadi, sekunder tau Enggak, nggak? biarkan Dalam dia sumber minta jangan biarkan dia taktis. selesaikan. Iya. Minta Biarkan tolong jangan diselesaikan dulu. taktis. Ya, kita dengar dulu sampai dia selesai baru kita kasih tanggapan. Silakan, Pak Jaka. Oke, Bang. Saya ada beberapa bukunya, tapi apa namanya? Saya mungkin nggak persiapkan saat ini. Next time ya kita diskusi lagi. Saya akan bawakan lebih detail lagi. Terima Oke, kasih atas silakan. pertanyaannya. Ya, nanti Mas Jaka khusus dengan saya saja. Iya. Aku siap, dong Bang. terakhir. Oke, Gimana? buka session. Oke, jadi Rasa maksud saya cukup ya Pak oke, ya Pak sudah. Awi Terima ya. kasih, Bang. Jadi Sekali lagi Pak Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab ya, Pak Kristus, tolong jangan Anda mengatur penjawab. Selama masih ditanggapi dari pihak penanya, akan tetap direspon oleh sudah penjawab. tadi. Silakan, Uniripa, Anda diam dulu. Ya. Apa yang mau disampaikan Uniripa? Terakhir aja ini saya yang tadi itu udah jelas ya Kores sama Bang Gus Yusuf. Yang ini terakhir si Jaka bilang tadi katanya Al-Qur'an tidak ada perbedaan. Jangan begitu, jangan menyumpal Al-Qur'an ke mulut kami yang salah yang kalian bawa gitu loh. Bukan begitu, narasi di Al-Qur'an tidak ada ikhtilaf, pertentangan. Jadi jangan bilang semua perbedaan itu bertentangan ya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Contoh, katanya Tuhan yang menghasut Daud, ternyata iblis itu kan bertentangan tuh. Bukan begitu di dalam Al-Qur'an, nggak ada hal seperti itu. Tetapi kalau perbedaan qiraat itu ada dan itu divalidasi atau dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah bertentangan? Monggo dibuktikan. Mana pertentangan? Oh, misal di satu ayam kemudian jadi bebek, atau yang tadinya Tuhan menghasut kemudian jadi iblis. Ah, itu baru bertentangan. Jangan sama-samakan dong. Makasih. 482. Oke. 482. Oke, 482. Pak Laskar Kristus, tunggu. Ini Pak Laskar Kristus offside terus sini. Enggak, dia terima kasih sudah. 482, Bang. Jadi narasi dari Saya kita minta kepada narasumber Muslim untuk membahas tadi apa yang terakhir. Pak Jaka, tampilkan screen Anda. Ini perlu Saya di-clearkan rasa ini apa. sudah Tampilkan cukup. screen Anda. Ya, kita ke Itu harus kami berikutnya. clearkan. Harus kami clearkan. Ada share screen tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tampilkan share screen-nya kita bahas. Sudah berapa narasumber yang menjawab Pak Awi? Ya, jadi sumber dari Taufik Akmal itu ini nih. Pak Laskar Kristus, tolong jangan Anda sekali lagi saya bilang jangan Saya Anda tidak tarik posisi mengatur, saya. maksud saya. Apa Saya tidak namanya mengatur, bukan maksud saya efisiensi waktu, Pak. Makanya kontrol penanya Anda. Selama ada tanggapan dari penanya, tidak mungkin kami diamkan. Itu yang perlu Anda catat. Kalau ditanggapi 5 orang, Pak. Silakan Pak Jaka, tampilkan screen-nya. Ini perlu di-clearkan ini. Jangan sampai kita di luar sana dianggap tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Jaka tadi mengenai ada perbedaan itu. Tampilkan Pak Jaka screen-nya. Iya. Silakan Pak Jaka yang tadi itu. Biar kami tanggapi. Tidak boleh dibiarkan begitu saja terputus di situ tanpa ada penjelasan. Pak Jaka sepertinya sudah cukup. Jangan Anda yang mengatur. Ya, Pak lanjut Jaka. aja nggak apa-apa Bang Wawi. Ya, udah kita tinggal jawab aja. Saya baru kalau gitu. bisa unmute ini. Saya nggak bisa unmute soalnya. Ya gini. Enggak, saya ngeberesin pernyataan dia tadi. Itu dia bilang Tunggu, semua ini ya, bolehnya di Mbak Al-Qur'an. Rifa. Mbak Rifa satu. Biar Ini biar Mbak satu-satu dulu. Rifa, Anda sudah melihat ini, ini dari kitab Anda sendiri. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Gitu loh, Mbak Iya, Rifa. tidak ada Jadi pertentangan. saya Bukan Anda bilang apa tadi? Tidak ada perbedaan kata Anda. Anda tidak bisa bedakan perbedaan dengan pertentangan. Loh, Anda tadi mengatakan pertentangan. Saya juga kosakatanya sama pertentangan, Mbak. Sekarang yang berubah saya jadi perbedaan. sorry. Yang saya perbaiki adalah ketika Anda berkata, saya masih dengar loh ya, telinga saya masih sehat. Anda bilang begini, katanya Al-Quran kalian sendiri bilang di Al-Quran nggak ada perbedaan. Nah, itu yang saya perbaiki. Di dalam Al-Quran itu katanya tidak ada ikhtilaf pertentangan. Tidak semua perbedaan itu pasti bertentangan. Perbedaan cara baca bukan berarti bertentangan. Itu maksud saya. Anda yang salah membawa tadi. Kalau begini pertentangan ya memang begitu. Ikhtilaf di dalam Al-Quran mengatakan tidak ada ikhtilaf pertentangan. Bukan masalah perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan itu qiraat itu berbeda. Tetapi bukan berarti bertentangan gitu maksud saya. Bedakan bahasa Indonesia aja udah susah membedakan pertentangan dan perbedaan. Gimana sih? Bukti-bukti yang saya berikan sudah jelas ya Mbak ya. Ternyata Oke, memang ada kalau banyak pertentangan di dalamnya. Pertentangan nggak? Oke, Unirifa Pertentangannya kita apa nggak arti pertentangan? ini
panjang kalau diulas balik lagi karena Ya, kembali ya, ya, ke lanjut seskrin aja lah. awal. Lanjut. Seskrin yang Oke, terakhir yang tadi penting dia udah. gimana Bang Yusuf PI tolong ditanggapi yang terakhir karena ada seskrinnya yang mengklaim bahwa Al-Quran ada perbedaan dari tiga berapa tadi itu 7 itu. Yang ini atau bukan ya Bang? Yang terakhir, nah itu. Ini ada seskrin yang menyatakan 7 buku apa tadi? 7 books in early Muslim about this perspective of the Quranic manuscript. Oh, perbedaan manuskrip, ada 7 manuskrip yang berbeda. Saya harap dari narasumber Muslim bisa menjelaskan tentang ini. Silakan Bang Alif atau Bang Yusuf. Ya, Begini, silakan. di situ ada namanya Al-Kisai, Al-Kholaf, Faro, Daud Al-Jizistani, terus Amir Yahsubi, Al-Isbahadi. Pertanyaannya, manuskripnya mana? Bapak tidak boleh nanya, Pak. Kami yang nanya, Pak. Nah, justru ini itu hanya klaim. Nah, jadi Ya, gini, benar. Librarian Abi Yakub Nadib ini klaim. Ini sama seperti ini, saya kasih share screen-nya dari Taufik Adnan Anmal. Dari mana dia punya referensi? Coba aja ditutup. Silakan ditimpa aja. Ditimpa aja. Lihat ini, Taufik Adnan Amal itu mempunyai catatan seperti ini. Semuanya tidak ada yang merujuk dari naskah-naskah yang valid dan absah dari dunia keilmuan Islam. Ada misal gini, lihat Richard Bell. Wah ini para orientalis nih, Harris Brickland. Lihat Kister, ada Brickland, ada Sistore, ada ini. Jadi semuanya rata-rata itu para orang zindik, para kafir-kafir itu merujuknya kepada para orientalis yang sifatnya itu memang membenci Islam dan ingin mendiskreditkan dan ingin memframing Islam dan Qur'annya itu dalam tujuan sasaran untuk memisahkan umat Islam dan Qur'an. Oke, terima Jadi kasih. gitu. Oke, terima Artinya kasih. apa yang di-share tadi oleh Bang Jaka itu mengenai manuskrip, tapi ternyata manuskripnya tidak ada. Dari Cuma iya. silakan. Silakan dari